Hai guys, saya Ricardo dari templatevi.com dan ini adalah video tutorial seri XHTML dan CSS. Pada video ini kita akan membahas tentang elemen form pada HTML. Elemen ini berguna bagi kita untuk dapat mengirimkan data kepada server. Data-data ini nantinya akan diproses oleh program seperti PHP, JavaScript atau yang lainnya. Dan hasil dari proses tersebut akan dikirimkan kembali kepada kita. Jadi elemen form ini akan membuat website kita menjadi lebih interaktif. Karena ini adalah tutorial HTML dan CSS, jadi saya tidak akan membahas tentang proses datanya pada PHP atau JavaScript di sini guys. Oke, nah sekarang bagaimana cara menggunakan elemennya? Pertama-tama kita buatkan buka tutup tag formnya. Dan saya pisahkan buka tutup tagnya ke bawah agar lebih mudah dibaca nantinya. Oke, tag form ini memiliki dua atribut yang harus disertai ke dalamnya. Pertama ada atribut action, dan kedua ada atribut method. Nah, atribut action berfungsi untuk memberitahu browser pada file manakah form ini akan diproses. Jenis file harus berekstensi PHP. Pada kasus ini, sekarang kita sedang bekerja pada file index.html. Dan bila kita menginginkan form ini diproses, maka terlebih dahulu kita merubah ekstensi HTML pada file index ini menjadi PHP, sehingga nantinya file ini menjadi index.php. Untuk saat ini anggap saja kita sudah merubah ekstensi filenya. Jadi pada atribut actionnya kita bisa ketikkan index.php. Kita juga diperbolehkan untuk tidak menulis nama filenya dengan syarat form ini harus diproses pada file ini. Nah, bagaimana bila form pada file index ini akan diproses pada file lain? Bila kita ingin memproses form ini pada file lain di luar dari file ini, maka kita harus mengetikkan nama filenya, seperti profil.php misalnya, atau kontak.php, atau kemanapun itu, asalkan file tersebut memang berada pada direktori website kita. Oke, karena kita tidak membahas PHP, jadi saya kosongkan dulu nama atribut actionnya. Nah, untuk atribut kedua, di sini kita memberitahu browser bagaimana cara mengirim data-data yang ada pada form kepada server. Kita bisa mengirimkan datanya dengan dua cara. Pertama dengan cara get, atau kedua dengan cara post. Biasanya bila data tersebut bersifat rahasia seperti password, atau data tersebut sangat panjang seperti teks yang biasanya pada komentar, maka pengiriman data dilakukan dengan cara post. Selain itu kita gunakan cara get. Ya oke, nah sekarang saatnya kita memperkenalkan data-data yang akan diproses. Untuk memperkenalkan data-datanya kita gunakan elemen input. Ada beberapa jenis elemen input yang bisa kita gunakan. Bila kita menginput teks, kita gunakan atribut type sama dengan teks. Dan bila kita menginput password, kita gunakan elemen input dengan type password. Dan bila kita sudah memperkenalkan datanya, sekarang kita perintahkan browser untuk mengirimkan datanya ke server. Oleh karena itu, kita butuh suatu pemicu agar browser tahu bahwa data siap untuk dikirim. Kita buatkan elemen input dengan type submit di sini sebagai tombol pemicunya. Ya oke, bila kita coba save dan refresh, ya di sini kita sudah mendapatkan dua kotak tempat menginput data dan satu tombol pemicu pengiriman data. Ya, karena elemen input ini bersifat inline, jadi formnya ditampilkan sebaris seperti ini. Dan seperti apa yang pernah kita bahas pada video tentang elemen yang bersifat block level dan inline, bahwasanya elemen yang bersifat inline bisa disisipkan ke dalam elemen yang bersifat block level. Jadi di sini saya bisa kelilingi masing-masing tag input ini dengan tag paragraf misalnya. Ya, jadi saya akan memberikan tag paragraf kepada tiap-tiap tag inputnya agar ditampilkan per baris pada halaman web. Ya oke, dan bila kita coba save dan refresh, ya sekarang semua elemen inputnya sudah ditampilkan per baris. Dan bila saya coba memasukkan datanya, ya sesuai dengan tipenya, input tipe teks memunculkan teksnya, sedangkan input tipe password menyembunyikan teksnya. Nah, untuk membuat user lebih mengerti cara menggunakan form ini, sebelum input type text, kita ketikkan teks nama. Dan sebelum input type password, kita ketikkan teks password.
Bila kita coba save dan refresh, ya sekarang user paham bahwasanya dia harus menginput nama dan passwordnya. Nah, bila user sudah mengerti cara menggunakan form ini, maka terakhir kita juga akan membuat PHP untuk mengerti cara menggunakan form ini. Pada kasus ini kita mengirimkan dua data untuk diproses oleh PHP, tetapi di sini kita tidak memberitahukan kepada PHP nama dari kedua data tersebut. Jadi PHP membedakan data yang kita kirim nanti berdasarkan nama yang kita beri pada masing-masing datanya. Nah, untuk memberikan namanya kita gunakan atribut name. Kemudian kita ketikkan nama datanya di dalam dua tanda petik ganda ini. Dan karena ini adalah data nama user, jadi saya buatkan saja di sini user untuk nama datanya. Untuk password saya berikan atribut name dengan nama pivot misalnya. Ya, namanya bisa kita sesuaikan dengan keinginan kita di sini, guys. Nah, karena form ini lebih dikenal dengan form login, mungkin kita bisa berikan atribut value pada tombolnya, ya dengan nama login misalnya. Ya, value ini akan munculkan teks login pada tombolnya. Dan bila kita coba save dan refresh, ya, kita baru saja selesai membuat form login di sini. Ya, beginilah cara kita menggunakan elemen form pada HTML, guys. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita. Bila ada pertanyaan, email kita di berbagi@timeclubfeed.com. Jauhi narkoba, jauhi korupsi, dan tetap berkarya, guys. See you.